Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Hikmah Channel, apabila video ini muncul di berandamu, semoga ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersampaikan kepadamu demi kebaikan. Setidaknya sempatkan menulis solawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di dunia sampai di akhirat. Saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat Jejak Hikmah Channel yang telah menekan tombol like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga selalu sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pernahkah kita merasa bahwa untuk masuk surga harus melakukan amalan besar seperti berperang, bersedekah jutaan, atau menjadi ulama? Padahal, ada amalan-amalan kecil yang sering dianggap sepele, tetapi ternyata bernilai sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan, diam-diam bisa membuka pintu surga bagi pelakunya. Bayangkan jika dengan hal sederhana yang kita lakukan setiap hari, ternyata Allah membukakan jalan menuju surga. Tidak selalu berupa ibadah yang rumit. Amalan-amalan kecil namun tulus bisa menjadi kunci kebahagiaan abadi di akhirat. Dalam video ini, kita akan membahas 3 amalan kecil yang sering diremehkan, tetapi Rasulullah telah menjelaskan keutamaannya. Jangan lewatkan, karena siapa tahu, amalan yang kita anggap biasa justru menjadi sebab kita masuk ke surga. Itu, menyingkirkan gangguan dari jalan. Bayangkan Anda sedang berjalan di sebuah jalan kecil, lalu melihat pecahan kaca berserakan. Jika dibiarkan, bisa saja orang lain terluka, tergores kakinya, bahkan ban kendaraannya pecah. Kadang kita hanya lewat begitu saja, tanpa peduli. Tapi ternyata, justru hal sesederhana menyingkirkan gangguan dari jalan ini, bisa mengantarkan seseorang ke surga. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Aku melihat seseorang yang menikmati kenikmatan surga karena ia menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang di jalan." Hadis ini mengajarkan kita bahwa Allah tidak menilai seberapa besar perbuatan kita di mata manusia, tetapi seberapa tulus niat kita ketika melakukannya. Menyingkirkan duri, batu, sampah, atau apapun yang membahayakan orang lain di jalan, bisa menjadi amalan luar biasa. Coba kita bayangkan, ada seorang yang setiap hari selalu berusaha menjaga jalanan di dekat rumahnya. Ia tidak pernah merasa perlu diumumkan, tidak mencari pujian, bahkan tidak mengharapkan imbalan dari orang lain. Namun, karena ketulusannya, Allah mencatat perbuatannya sebagai amal besar. Inilah pesan penting yang sering kita lupakan. Amalan kecil tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Mungkin kita menganggap remeh perbuatan itu, tetapi bisa jadi di akhirat nanti, Allah menjadikannya sebab masuk surga. Bahkan ada sebuah riwayat lain dari Rasulullah yang mengatakan, iman itu ada lebih dari 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian dari iman. Bukhari dan Muslim. Artinya, menyingkirkan gangguan dari jalan bukan hanya tindakan sosial, tetapi juga bagian dari iman. Sebuah bukti bahwa orang beriman adalah mereka yang peduli terhadap keselamatan dan kenyamanan orang lain. Jadi, mulai sekarang, jangan remehkan hal kecil. Saat melihat sampah berserakan, duri, batu, atau sesuatu yang bisa melukai orang lain, mari kita ambil dan singkirkan. Tidak sulit, tidak perlu biaya, hanya butuh kepedulian. Siapa tahu, itulah yang akan menjadi jalan Allah membukakan pintu surga untuk kita. 2. Memberi makan atau minum sesama. Pernahkah Anda merasakan haus yang luar biasa di siang hari yang terik? Lalu tiba-tiba ada orang yang memberikan segelas air dingin.
Rasa syukur dan lega yang muncul tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sekarang bayangkan, bagaimana jika kita yang memberi seteguk air itu? Bisa jadi, dari amalan sederhana itu, Allah membuka jalan surga untuk kita. Rasulullah bersabda, seorang wanita masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ia melihat seekor anjing menjilat tanah karena kehausan. Lalu ia melepas sepatunya, menciduk air, dan memberinya minum. Maka Allah mengampuni dosanya. Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat menyentuh. Jika memberi minum kepada seekor hewan saja bisa menghapus dosa dan mengantarkan ke surga, bagaimana jika kita memberi makan atau minum kepada sesama manusia? Tentu pahalanya jauh lebih besar. Memberi makan bukan berarti harus dengan makanan mahal. Bahkan, Rasulullah menganjurkan untuk memberi makan meskipun hanya sepotong kurma atau seteguk air. Dalam hadis lain beliau bersabda, jagalah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan separuh butir kurma. Bukhari dan Muslim. Itu artinya, sekecil apapun yang kita berikan, jika ikhlas karena Allah, maka nilainya sangat besar. Mari kita renungkan, di sekitar kita banyak orang yang kesulitan. Ada yang tidak mampu membeli makanan layak, ada yang harus menahan lapar, bahkan ada yang harus menahan haus di tengah teriknya matahari. Saat kita berbagi, bukan hanya menghilangkan rasa lapar dan haus mereka, tetapi juga menghapus rasa sedih dalam hati mereka. Dan yang lebih indah lagi, Allah menjanjikan balasan besar bagi orang yang suka memberi makan. Rasulullah bersabda, barang siapa memberi makan orang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang yang berpuasa. Tirmidzi. Luar biasa, bukan? Hanya dengan memberi makan atau minum, pahala kita bisa setara dengan orang yang berpuasa penuh. Jadi, mari kita mulai dari hal kecil. Jika punya makanan lebih, bagikan kepada tetangga. Jika melihat orang kehausan, tawarkan air minum. Karena bisa jadi, amalan kecil itu kelak menjadi alasan kita masuk ke dalam surga Allah yang penuh kenikmatan. Senyum ikhlas dan ucapan baik. Pernahkah Anda merasakan beratnya hati? Lalu tiba-tiba seseorang menyapa dengan senyum tulus? Rasanya seperti beban berkurang. Itulah kekuatan sebuah senyum ikhlas. Tidak membutuhkan tenaga besar, tidak menguras harta, tapi bisa mengubah hari seseorang. Rasulullah bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Tirmidzi. Sedekah biasanya kita bayangkan sebagai memberi uang atau harta. Tapi ternyata, sebuah senyum tulus yang diberikan untuk orang lain juga bernilai sedekah. Allah menghitungnya sebagai amal kebaikan yang bisa membuka pintu surga. Senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah. Ia adalah bahasa universal yang menunjukkan cinta, kepedulian, dan kebaikan hati. Bahkan dalam psikologi modern, senyum mampu menularkan energi positif, mengurangi stres, dan meningkatkan rasa bahagia, bukan hanya untuk yang menerima, tapi juga untuk yang memberi. Selain senyum, ucapan baik juga termasuk amalan kecil yang sering kita lupakan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Bukhari dan Muslim. Lidah adalah anggota tubuh kecil, tetapi bisa membawa kebaikan besar atau kerusakan besar. Satu ucapan yang menenangkan bisa membuat orang lain bahagia, sementara satu ucapan kasar bisa melukai hati. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar setiap kata yang keluar dari mulut kita bernilai kebaikan. Coba kita ingat, berapa banyak orang yang terbantu hanya karena ucapan baik kita? Misalnya, memberi semangat kepada orang yang sedang sedih, mendoakan kebaikan untuk sahabat, atau sekadar berkata, semoga harimu menyenangkan.
Itu semua bernilai pahala. Rasulullah juga bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Muslim. Akhlak yang baik dimulai dari hal sederhana, wajah yang ramah, senyum yang ikhlas, dan ucapan yang lembut. Dari situlah pintu surga terbuka, karena Allah mencintai hamba yang berakhlak mulia. Jadi, jangan remehkan senyum dan ucapan baik. Mulailah biasakan setiap hari, tersenyum kepada keluarga, sahabat, tetangga, bahkan kepada orang asing sekalipun. Karena bisa jadi, senyum kecil kita adalah cahaya yang menerangi hati seseorang, dan di sisi Allah, menjadi sebab kita mendapatkan surga. Ternyata, amalan kecil yang sering kita anggap biasa saja bisa menjadi jalan masuk surga. Menyingkirkan gangguan di jalan, memberi makan atau minum, hingga senyum ikhlas, semua bisa bernilai ibadah yang luar biasa. Mari mulai membiasakan diri dengan kebaikan kecil, karena bisa jadi, amal sederhana itulah yang Allah pilih sebagai sebab kita masuk ke surganya. Jangan lupa terus ikuti video-video inspiratif lainnya, dan semoga kita termasuk hamba yang diridhai Allah.